Fitri Salhuteru angkat bicara mengenai perseteruan yang terjadi antara dokter detektif dengan Sheila Saukia. Fitri Salhuteru menilai ada orang yang menjadi kompor sehingga muncul keributan mengenai skincare. Tanpa ragu, Fitri Salhuteru menyebut Nikita Mirzani yang diduga mempengaruhi sehingga terjadi keributan. Menurut Fitri, ada beberapa hal yang membuat kasus ini berani dilaporkan ke pihak berwajib. Salah satunya diduga punya backingan polisi. Walau masih dugaan, Fitri menilai citra orang yang punya backingan sama saja dengan meremehkan pihak kepolisian. Sebelumnya, Fitri Salhuteru mengaku dirinya di posisi netral dalam perseteruan Doktip dan Sheila Saukia. Namun, dia merasa perlu mendukung Sheila Saukia karena ingin menyikat habis Nikita Mirzani. Dia merasa Nikita Mirzani wajib menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Fitri juga sempat memberi peringatan kepada Doktip karena menudingnya membela Sheila Saukia. Dia merasa kesal karena Doktip mengungkap lingkaran teman-teman Sheila Saukia. Beberapa nama disebut oleh Doktip, salah satunya adalah Fitri Salhuteru. Fitri dituding memberi dukungan kepada Sheila Saukia karena terlihat hadir saat mediasi antara Doktip dan Sheila. Menanggapi video tersebut, Fitri Salhuteru pun memastikan kehadirannya bukan mendukung Sheila. Dia hadir karena baru saja sama-sama menghadiri acara di gedung BPOM. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru melek ya atas kejadian si Sambal Setan ya bertemu dengan Doktip. Hey Sambal Setan, lu kan bilang katanya lu mau nanya baik-baik. Saya ini mau nanya baik-baik sama Anda ya. Tapi kalau nadanya tinggi ya, nadanya kencung. Belum lagi nada-nada antek-antek lo itu, babu-babu lo itu, dayang-dayang lo itu ikut tinggi. Hah? Itu yang dinamakan nanya baik-baik. Itu nanya baik-baik atau main keroyokan ya sama setan ya. Lo kan alim banget, lo tau etika ya. Nanya baik-baik itu seperti apa ya. Lo aja nadanya kencang, apalagi ditambah nada-nada rombongan lo itu ya. Mana bisa ngelawan itu Doktis ya, itu keroyokan itu. Terus rombongan lo sama setan ya ikut menghadang Doktip untuk bisa masuk mobil. Kenapa Doktip bisa masuk mobil ya? Mau masuk mobil karena Doktip itu menghindari keributan. Sudah malam juga ya, menghindari kondisi yang riweh, yang tidak kondusif ya. Seperti itu, bukannya takut, bukannya panik. Enggak, sayang. Ribet banget nih ya. Terus juga ya rombongan si Sambal Setan narik-narik supirnya si Doktip ya, mencaci maki pegawainya Doktip yang teteh itu ya, sampai nangis-nangis dicaci maki, katanya sudah tua bangka, dibayar berapa. Lu nggak pantas ngomong kayak gitu sayang ya. Jadi kalian ya sudah pada lihat sifat dan karakter aslinya si Sambal Setan dan para antek-anteknya kan? Tapi nggak apa-apa. Doktip itu mentalnya di atas nalar manusia di bumi ini, aman. Gue suka dan gue appreciate banget perilaku Doktip ya untuk menenangkan pegawainya si teteh ini ya, sampai nangis dia bisa menenangkan. Doktip juga tidak banyak komentar, dia tetap sabar, tenang dan tetap slay menghadapi caci makian dari kubunya Sambal Setan. Keren sih Doktip, keren. Lanjutkan, semangat Doktip. Sebenarnya dari awal itu aku gak terlalu paham tentang Doktip dan pengusaha-pengusaha skincare ya. Cuman memang setelah Doktip muncul itu kan memang huru-hara di dunia perskincarean itu kan belum berhenti gitu loh. Nah kemarin itu kebetulan lewat banyak di berandaku itu kalau mungkin Doktip itu diserang lah sama SS dan Cakes-nya dengan teman-temannya, dan Doktip itu sendirian. Iya, di situ yang aku lihat banyak yang komen kalau kenapa sih Doktip nggak langsung ngomong aja gitu, itu dapat dari mana krimnya atau apa, tapi Doktip malah diem aja, berarti panik ya, nggak berani ya gitu. Nah kalau aku sih melihatnya sebenarnya mungkin Doktip memang memilih diam karena memang nanti ada tempat dan waktunya sendiri dia bicara, atau mungkin lebih tepatnya pihak-pihak yang berwenang lah yang menjelaskan gitu. Cuman tak lihat ini ya, aku tuh salut
dia itu tenang banget, bukan panik, dia lebih pada udah nanti itu dia tinggal laporkan kalau terjadi apa itu sebenarnya ada apa ya, persekusi gitu ya, dia sendiri tapi dia diserang artinya dikata-katain dengan gengsnya Sela Saukia gitu. Nah mungkin harusnya ya bicara baik-baik, atau mungkin satu lawan satu, jangan dikeroyok, apalagi itu banyak laki-laki ya gitu. Jadi nggak ngerti itu ceritanya per skincarean gimana, tapi yang jelas ya memang lebih baik diem, walaupun kita ngeliatnya gemes, tapi kalau dokter juga melawan atau rame juga dengan orang sebanyak itu, yakin bisa selesai. Jadi dokter milih untuk ya udah dilaporkan aja ke Polda atau Mabes, tapi memang ya bicara tentang kebenaran, sekalipun memang mungkin itu benar ya, atau memang benar gitu, memang dengan banyak resiko, dengan banyak konsekuensi gitu ketika kita speak up atau menyampaikan sesuatu yang benar, apalagi banyak mungkin pihak yang merasa dirugikan, yang tadinya bisa flexing sekarang juga dari omset penjualan itu turun, terus kemudian banyaklah mungkin yang dirugikan dengan dokter speak up. Tapi ya kalau menurutku berbenah ya, kalau kita memang ada yang salah, mungkin kandungan skincare kita ada yang kurang atau nggak sesuai atau overkill, diperbaikin aja gitu loh. Karena kalau kita ngerasa memang produk kita aman, tentunya kita nggak usah khawatir. Mungkin dokter merasa memang dia benar dan harus disampaikan, dan juga beliau mungkin juga sudah ada yang membackup bahwa apa yang dilakukan itu benar, makanya beliau ya tenang aja, walaupun diserang ya mungkin biarkan aja pihak-pihak yang berwenang yang menyelesaikan. Jadi orang baik aja tuh nggak cukup, tapi kemampuan untuk kelola emosi negatif yang keluar dari tubuh kamu, yang kamu rasakan dalam diri kamu, menurut gue itu juga sama pentingnya sih. Menanggapi kejadian heboh tadi malam yang menurut gue seharusnya nggak perlu terjadi ya, walaupun dengan pembelaan diri dari A sampai Z, tetap aja ngelabrak atau persekusi yang kayak gitu nggak dibenarkan. Jatuhnya nggak elegan, terus kelihatannya nggak bisa mengontrol emosi sendiri gitu, meledak-ledak. Gue pribadi sebagai orang biasa-biasa aja berharap ya kepada seluruh orang-orang yang namanya itu memang udah terkenal ya, lo menjadi panutan bagi banyak orang. Gue berharap sih bisa nunjukin sifat yang jauh lebih elegan dalam menghadapi masalah. Kalau gue jadi pemilik sebuah brand gitu ya, terus gue tahu produk gue difitnah gitu ya, gue pasti akan investigasi terlebih dahulu sih dengan cara gue sendiri. Dan kalau memang benar ternyata bahwa ya lu gak tahu kan bahwa mungkin aja ada orang dalam lu sendiri yang ternyata mengkhianati lu gitu ya. Contohnya ya skincare ini, kamu taunya di setiap agen di seluruh Indonesia mereka jualnya baik-baik aja. Kamu tahu nggak, mungkin aja ada yang jahat, mungkin aja yang memang ada sengaja nyelipin. Justru harusnya kamu berterima kasih dong. Oh iya ya, mungkin aja dia yang gitu. Gue jadi tahu. Gue banyak banget baca ya kayak excuses bahwa gue cuma manusia, dipahami. Tapi masalahnya yang lo lakuin tadi malam itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu konsekuensi hukum. Kayak artis tuh ya, contoh di luaran sana ya, mau segedek-gedeknya mereka sama orang lain, mau kesel-keselnya mereka difitnah gitu ya, mereka tuh pantang banget untuk nunjukin emosi negatif mereka di depan publik, dan mereka akan melakukan jalur diem-diem gitu sampai akhirnya orang yang fitnah, misalnya emang benar fitnah ya, masuk penjara, tapi ya nggak pakai tangannya dia sendiri gitu loh. Cara-cara elegan lah, kayak lawyer kayak pakai apa kayak gitu. Intinya gue cuman pengen menyatakan bahwa nomor satu, gue bosen ya dengan semua peperangan yang terjadi di sosial media ini, dan gue nyaris nggak bisa mendapatkan intinya apa, kecuali gue menganggap orang-orang atau lembaga juga gitu yang seharusnya mengontrol situasi ini nggak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang tergerak hatinya mereka turun tangan sendiri. Itu sih sebenarnya. Tolonglah ada sosial media, Bapak Ibu pemerintah ya,
cepet tanggepnya, jangan kebanyakan mikir ya. Gue tahu lah orang-orang yang ada di lembaga itu, mereka tuh banyak juga yang masih pikirannya itu adalah kita juga harus kayak memikirkan pengusaha dan yang lain-lain. Ya gue tahu pertimbangan itu juga penting, tapi kelambatan, terlalu lambat, cepetin. Karena dalam setiap keputusan yang diambil yang terlalu lambat ya, detik itu juga tuh udah ada 10 brand baru yang mungkin aja brand-brandnya itu jelek semua, yang ya bolehlah kita sebut overclaim atau malah false claim gitu ya, yang tiba-tiba beredar gitu karena kelambatan kalian tuh kerjanya. Butuh apa sih? Butuh tim, butuh anggaran, butuh apa gitu ya, tinggal dikomunikasiin aja. Jadi jangan sampai masyarakat turun tangan. Tuh lihat, kacau kan.